Soti Hotu, Namo Buddhaya, salam welas asih dalam Buddha Dharma. Apa kabar saudara-saudari sedharma dan sekebajikan? Bertemu lagi kita pada video pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Terima kasih karena telah setia menonton video di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya dari channel ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai alam apaya bumi dan kama bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari apaya bumi dan kama bumi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kelompok dari apaya bumi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan apa saja yang termasuk dalam 7 alam kehidupan yang menyenangkan. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Apaya bumi atau 4 alam yang menderita. Apaya bumi berasal dari 3 kosakata, yaitu apa yang berarti tidak ada, ayah yang berarti kebajikan, dan bumi yang berarti alam tempat tinggal makhluk hidup. Apaya bumi adalah suatu alam kehidupan yang masih memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan. Apaya bumi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, alam neraka atau niraya bumi. Alam neraka berasal dari 2 kata, yaitu ni yang berarti tidak ada dan aya yang berarti kebajikan atau kebahagiaan. Niraya atau neraka adalah suatu alam kehidupan yang penuh penderitaan atau kesedihan dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat kebajikan. Makhluk-makhluk ini berada di alam neraka karena adanya kekuatan karma buruk masa lalu. Yang kedua, alam binatang atau tiracana bumi. Alam binatang terbentuk atas 2 kata, yaitu tiro yang berarti melintang atau membujur, dan acana yang berarti pergi, berjalan. Binatang adalah suatu makhluk yang umumnya berjalan dengan melintang, bukan berdiri tegak seperti manusia. Makhluk yang lahir sebagai binatang karena adanya kekuatan karma buruk masa lampau. Binatang memiliki banyak jenis, namun secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu binatang yang tidak berkaki atau apada, seperti ular, ikan, cacing, dan lain-lain. Yang kedua, binatang yang berkaki 2 atau dwipada, seperti ayam, bebek, dan burung. Yang ketiga, binatang yang berkaki 4 atau catupada, seperti gajah, kuda, kerbau. Yang keempat, binatang yang berkaki banyak atau bahupada, seperti kelabang, udang, kepiting, dan lain-lain. Alam yang ketiga adalah alam setan atau peta bumi. Alam setan terbentuk atas 2 kata, yaitu pa yang berarti ke depan atau menyeluruh, dan ita yang berarti telah pergi atau telah meninggal. Suatu alam disebut peta karena makhluk yang tinggal di alam ini jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Ada 4 macam setan. Yang pertama, setan yang hidup tergantung dari dana atau pemberian makhluk lain, atau para datu pajiwika peta. Yang kedua, setan yang selalu kelaparan dan kehausan, atau kupi pasika peta. Yang ketiga, setan yang selalu kepanasan, atau nija matan hika peta. Yang keempat, setan yang berwujud menyeramkan, atau kala kancika peta. Alam yang keempat adalah alam raksasa, atau asura kaya bumi. Asura berasal dari 2 kata, yaitu a yang berarti tidak dan sura yang berarti cemerlang atau gemilang, yang secara harfiah berarti tidak cemerlang. Makna tidak cemerlang adalah suatu kehidupan yang makhluk-makhluknya merana dan serba kekurangan, sehingga membuat batin tidak ceria. Makhluk yang tinggal dalam ini jauh dari kemuliaan, kebebasan, dan kesenangan. Seseorang yang terlahir di alam ini menderita karena di masa lampau melakukan banyak perbuatan yang didasarkan pada kebodohan atau moha, kebencian, dosa, dan keserakahan atau loba. Kama bumi. Kama bumi merupakan alam kehidupan di mana makhluk-makhluknya masih diliputi nafsu indera. Kama bumi ini terdiri dari 7 alam yang menyenangkan, yaitu yang pertama, alam manusia atau manusia bumi. Kata manusia berasal dari 2 kata, yaitu mano yang berarti pikiran dan batin, dan usa yang berarti tinggi atau luhur atau berkembang. Manusia atau manusia adalah suatu makhluk yang berkembang secara luhur batinnya, yang tahu serta memahami hal yang bermanfaat dan tak bermanfaat, kebajikan serta kejahatan.
Penyebab dan alasan kelahiran manusia berbeda kondisi menurut Cula Kama Wibaga Sutta terdapat dalam tabel di samping. Yang kedua, alam empat dewa raja atau Catuma Rajika adalah alam para dewa yang lebih menyenangkan daripada alam manusia. Di alam ini berdiam empat dewa raja yang melindungi empat penjuru cakrawala beserta pengikutnya. Keempat dewa raja tersebut adalah yang pertama, Raja Datarata, penguasa penjuru timur. Yang kedua, Raja Wirula, penguasa penjuru selatan. Yang ketiga, Raja Wirupaka, penguasa penjuru barat. Yang keempat, Raja Kuwera, penguasa penjuru utara. Para dewa di alam ini ada yang berdiam di gunung, pohon, lautan, dan angkasa. Alam yang ketiga adalah alam 33 dewa atau Tawatimsa. Alam Tawatimsa dikenal dengan alam 33 dewa karena dahulu ada sekelompok pria yang berjumlah 33 orang yang selalu bekerja sama dalam berbuat kebajikan, dan setelah meninggal dunia, semuanya terlahir dalam satu alam dewa. Yang keempat, alam dewa Yama atau Yama. Para dewa di alam ini dibebaskan dari kesukaran dan diberkahi dengan kebahagiaan surgawi. Yang kelima, alam kenikmatan atau surga Tusita. Para dewa di alam ini terbebas dari kebencian serta hanya memiliki kesenangan dan kenikmatan. Alam Tusita merupakan tempat berdiam bodhisatwa sebelum turun ke dunia, sebelum terlahir sebagai manusia dan menjadi sama sang Buddha. Yang keenam, alam dewa yang menikmati ciptaannya atau Nima Narati. Para dewa di alam ini menikmati kepuasan indrawi sesuai dengan ciptaannya sendiri. Yang ketujuh, alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa lain atau para Nimitta Wasawati. Para dewa di alam ini di samping menikmati kesenangan indrawi juga mampu menyempurnakan ciptaan dewa lain. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan atau komentar, silakan ditanyakan dan disampaikan pada forum kelas atau forum pembelajaran kita hari ini. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas secara lengkap mengenai rupa bumi. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.